Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang praktikum pergantian sumber radiasi pada kamera gamma, penerapan prinsip dan proteksi radiasi. Yang pertama adalah mempersingkat waktu pada saat sumber di posisi pipa penyalur, kemudian memasang penahan radiasi di sepanjang pipa penyalur, terus yang ketiga menggunakan kabel pengendali atau rangka kabel yang panjang, dan juga jangan lupa memperhatikan APD-nya. APD yang kita gunakan karena pada saat ini kita berada di masa pandemi, jadi APD yang kita gunakan yang pertama adalah sarung tangan latex, yang kedua adalah jas lab, yang ketiga tak lupa ada masker. Kemudian untuk mengetahui besarnya radiasi, kita memerlukan yang pertama adalah dosimeter sapu. Nanti kita lihat dulu posisi awalnya berada pada berapa jarumnya. Nah, ini sekarang berada pada posisi 18. Nanti setelah praktikum kita bisa cek lagi dosimeter sapu ini untuk mengetahui berapa peran radiasi yang kita terima. Selanjutnya untuk praktikum kali ini kita memerlukan alat. Yang pertama adalah surveimeter. Surveimeter ini berfungsi untuk mengukur laju paparan radiasi. Selanjutnya ini merupakan dosimeter sapu atau pendos. Ini berfungsi untuk mengukur paparan radiasi yang diterima oleh pekerja. Selanjutnya ini merupakan alat bernama kamera gamma. Ya, fungsinya ini untuk mengoperasikan sumber. Nah, sumber yang digunakan nanti adalah iridium. Selanjutnya ini merupakan alat yang bernama kabel crank atau kabel pengendali, yang mana fungsinya untuk mengendalikan sumber berupa dengan dapat ditarik dan juga mendorong sumber nantinya. Selanjutnya ini alat ini bernama kabel source. Fungsinya untuk menyalurkan sumber. Nah, yang di sini ini nanti akan dipasangkan ke kamera gamma, sedangkan ini merupakan pemancar sumbernya nantinya. Nah, untuk alat ini namanya adalah kontainer, di mana fungsinya untuk menyimpan sumber. Seperti kita ketahui ada 4 sisi untuk menyimpannya, yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Untuk alat ini namanya adalah no go gate, yang mana fungsinya untuk memeriksa konektor apakah masih layak digunakan atau tidak. Sebelum kita memulainya, pastikan pekerja menggunakan dosimeter sapu dan juga membawa surveimeter. Kemudian kita ukur terlebih dahulu untuk paparan radiasinya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan data, kemudian kita menghitung untuk waktu pekerjaan nantinya. Setelah kita mengukur paparan radiasi di sekitar, selanjutnya kita menentukan durasi maksimal kita untuk bekerja. Untuk sebelum kita melakukan perangkaian atau memasangkan konektor ke sumber, pastikan surveimeter selalu berada di dekat kita untuk mengukur paparan radiasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 interlock, yang mana yang pertama ini dapat dibuka pertama kali menggunakan kunci nantinya di sini, kemudian ini, terus ini yang ketiga, dan yang satu ada di depan. Langsung saja kita pasangkan konektor ke kabel pengendali ke sumber. Yang pertama kita buka dulu menggunakan kunci. Setelah terbuka, selanjutnya adalah kita buka interlock yang ini. Kita ubah ke dari lock ke connect. Setelah buka, kita pasangkan konektor ke sumber radiasi. Nah,
Tapi sebelumnya kita ukur dulu, kita periksa dulu konektornya menggunakan no go gate. Untuk yang pertama kita periksa bagian ini dengan menggunakan lubang ini. Nah, jika ini tidak bisa masuk, berarti konektor ini masih layak digunakan. Nah, oke. Selanjutnya kita ukur bagian yang sini. Nah, ini ketika ini tidak bisa masuk, berarti dia juga masih layak digunakan. Oke. Untuk selanjutnya kita periksa bagian di sini, lubang yang ada pada sumber radiasi ini. Jika ini tidak bisa tertembus, nah ini berarti masih layak untuk digunakan atau belum melebar, jadi masih bisa. Selanjutnya kita pasangkan terlebih dahulu konektor ke sumber radiasi. Oke, ini sudah terpasang. Mari kita cek apakah masih bisa digunakan atau tidak. Kita cek dengan menggunakan lubang bagian ini. Nah, kita cek. Nah, ini kan tidak bisa masuk, berarti kita masih bisa gunakan. Oke, selanjutnya kita tutup, kita kunci. Nah, yang interlock ini kita putar ke lock terlebih dahulu. Udah, nah ini udah terkunci kuat. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasangkan kabel source ke kamera gamma. Akan tapi sebelum kita pasangkan kabel source ini ke kamera gamma, kita pasangkan terlebih dahulu bayonetnya. Sebelum itu kita harus mengetahui bahwa ini merupakan salah satu interlock dari keempat interlock yang ada pada kamera gamma ini. Kita buka terlebih dahulu dengan menarik lehernya, kemudian kita putar. Setelah itu kita pasangkan. Nah, ini usahakan garis ini, untuk memasang garis ini harus sama-sama garis ini. Selanjutnya untuk mengunci kita putar ke, nah ini ada garis merah, kita putar ke sana. Kalau udah putar ini sudah terkunci aman, kuat. Karena telah mencapai durasi maksimal waktu untuk bekerja, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menggantikan Dimas sebagai praktikan kali ini. Setelah ini kita akan mendorong sumber yang dari kamera gamma ke kontainer tersebut. Sebelum itu kita harus memutar lock ini ke operate. Setelah itu kita buka kunci yang ada di sebelah kiri. Lalu kita akan membuka pengaman yang ada di sini untuk ke bawah. Setelah itu kita memutar kontrol ini agar sumber itu bisa melaju ke kontainer. Sampai bunyi klik, berarti tandanya sumber itu sudah nyampe di kontainer. Kemudian kita buka pengait yang ada di sini agar kita bisa menutup kontainer ini kembali. Sini kita putar, ada klip. Kita buka klip pengaman sumber ini. Nah, lalu kita tutup sumber ini kembali. Kita harus memutar kontainer ini agar ini bisa lurus dengan selang ini, karena selang ini tidak boleh membengkok melebihi 30 derajat. Selanjutnya kita akan buka dan kita akan pasangkan kembali untuk mengganti sumber yang akan terpasang.
Kemudian kita akan tutup kontainer ini dan menguncinya kembali. Jika sudah, kita akan menariknya kembali. Kemudian kita akan menariknya sumber dari kontainer ke kamera gamma dengan cara untuk menarik dengan cepat agar lock yang di situ kembali mengunci dengan sendirinya dan ada berbunyi klik. Kita akan mengganti kabel source yang untuk memindahkan sumber, lalu kita ganti menjadi kabel source yang akan memancarkan radiasi. Sudah, kita siap untuk menembak dengan kamera gamma. Cukup praktikum dari kami yang kami laksanakan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan praktikum penanggulangan kecelakaan radiasi sumber macet. Pengertiannya adalah angka yang dilakukan untuk mengatasi kejadian yang tidak diinginkan yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat umum akibat radiasi. Untuk alat tambahannya dari yang tadi, yaitu yang pertama adalah Rantang yang saya pegang ini, dan yang selanjutnya adalah plat EB. Nah, jadi ceritanya kita udah selesai nembak. Nah, ternyata setelah diketahui ternyata sumbernya itu macet. Nah, tahu sumbernya macet itu tahu dari mana? Macetnya itu dari mana? Nah, pas engkolnya ini diputer, nah tiba-tiba kok seret. Nah, itu artinya sumbernya macet. Selanjutnya kita mencari di mana sumber tersebut berada. Nah, dengan alat survei meter. Caranya gimana? Nah, survei meternya itu nanti akan menunjukkan dosis yang tinggi. Nah, di mana dosis yang tinggi itu, maka disitulah sumbernya berada. Langkah selanjutnya, sumber tersebut kita tutup dengan plat TB dengan cepat. Selanjutnya, yaitu menentukan area aman. Dan setelah itu, setelah ditentukan area amannya, dilakukan sterilisasi area dari orang-orang dari pekerja. Selanjutnya yaitu memotong kabel di mana sumber itu macet. Ini kabel yang sudah terpotong. Yaitu kita pindahkan plat TB ini dengan cepat. Selanjutnya potongan dari sumber tadi kita masukkan ke dalam kontainer. Oke, demikianlah praktikum penanggulangan kecelakaan radiasi sumber macet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.